I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Perkenalkan, saya Nadia Saputri Daulay dengan NIM 22233111035. Perkenalkan, nama saya Pritik Respanzer Nahor dengan NIM 22233111029. Dan nama saya Tessa Ariski Simanjuntak dengan NIM 22233111023. Perkenalkan, nama saya Marina Gabriela dengan NIM 22233111010. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran berbasis masalah. Problem-based learning merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam kemampuan berpikir, siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok yang sistematis, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Problem-based learning ini merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleks. Dalam model ini, fokus pembelajaran ada pada masalah yang dipilih sehingga pembelajaran tidak saja mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah, tetapi juga metode ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Problem-based learning ini dapat diterapkan bila didukung dengan lingkungan belajar yang kondusif. Problem-based learning bertujuan untuk membantu pembelajaran siswa belajar secara mandiri. Problem-based learning ini adalah kegiatan mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kriteria dalam pemilihan bahan pembelajaran dalam model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, bahan pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik yang bersumber dari berita, rekaman video, dan sumber lainnya. Bahan yang kedua yaitu dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa. Familiar ini adalah mudah dikenal siswa sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik. Yang ketiga yaitu bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau universal sehingga terasa manfaatnya. Bahan yang keempat yaitu dipilih bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dengan kurikulum yang berlaku. Yang kelima, bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga setiap siswa merasa perlu untuk mempelajari. Manfaat problem-based learning yaitu yang pertama, menjadi lebih ingat dan meningkat pemahamannya atas materi ajar. Yang kedua, tingkatkan pada pengetahuan yang relevan. Dan juga yang ketiga, dorong siswa untuk berpikir. Yang keempat, membangun kerja tim, kepemimpinan, dan juga keterampilan. Yang kelima, bangun kecakapan belajar. Yang keenam, memotivasi pembelajar. Teori belajar yang mendukung problem-based learning yaitu yang pertama, teori belajar bermakna dari David Ausubel, dikutip dalam Rusman tahun 2010, membedakan antara belajar bermakna atau meaningful learning dengan belajar menghafal atau rote learning. Belajar bermakna merupakan proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Belajar menghafal diperlukan bila seseorang memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahuinya. Kaitannya dengan problem-based learning dalam hal mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Yang kedua yaitu teori belajar Vygotsky. Teori belajar Vygotsky ini yaitu perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan juga menantang serta berusaha untuk memecahkan masalah yang telah diberikan. Dalam upaya menempatkan pemahaman, individu berusaha untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Kemudian seorang siswa tersebut membangun pengetahuan barunya. Dalam Rusman, dikutip dalam Rusman
tahun 2006, Vygotsky meyakini bahwa interaksi dengan teman lain memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Kaitannya dengan problem-based learning dalam hal mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa melalui kegiatan belajar dalam interaksi dengan teman lain. Yang ketiga, yaitu teori belajar as Bronner. Metode penemuan merupakan metode yang dimana siswa menemukan kembali, bukan menemukan yang sama sekali benar-benar baru. Belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dengan sendirinya, memberikan hasil yang lebih kuat dan juga berusaha sendiri memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta didukung oleh pengetahuan yang mengertainya dan juga menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Tujuan problem-based learning adalah yang pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan juga keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, menjadikan siswa berpikir kritis dan mampu mengembangkan kemampuan analisisnya serta menjadi pembelajar yang mandiri. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tidak hanya sekedar berpikir sesuai yang bersifat konkret, tetapi lebih dari itu berpikir terhadap ide-ide yang abstrak dan kompleks. Untuk menerapkan problem-based learning, ada beberapa cara yang harus dilakukan, dimulai dengan adanya masalah yang harus dipecahkan atau cara pemecahannya oleh siswa ataupun mahasiswa yang juga diharapkan dapat belajar teori dan metode ilmiah agar masalah dapat terpecahkan dan menjadi pusat perhatian. Penggunaan problem-based learning dapat memberikan pengalaman baru melalui kerja ilmiah yang sangat baik kepada siswa ataupun mahasiswa. Dan tahapan pemecahan masalah yang paling sedikit itu ada 8. Kedudukan permasalahan, mengumpulkan data, menganalisis, memecahkan masalah berdasarkan pada data yang hendak dianalisis. Yang kelima yaitu memilih cara untuk memecahkan masalah. Yang keenam, merencanakan penerapan pemecahan masalah. Yang ketujuh, melakukan cara, dan juga yang kedelapan, melakukan tindakan. Adapun langkah-langkah mengidentifikasi masalah merupakan tahapan yang sangat penting dalam problem-based learning. Pengalaman belajar yang mencairkan kerja ilmiah seringkali menjadi masalah bagi guru dan juga siswa. Yang artinya di sini pemilihan masalah yang kurang luas, kurang konteks materi pembelajaran yang harus didampingi oleh guru ataupun dosen. Keunggulan problem-based learning ada di perancangan masalah. Nah, sesuai namanya, keunggulan PBL terletak pada perancangan masalahnya. Masalah yang diberikan harus dapat merancang dan memisu pembelajaran dengan baik. Masalah yang disajikan oleh pendidik dalam proses PBL yang baik memiliki ciri khas seperti berikut. Yang pertama, seperti di dunia kerja, masalah yang disajikan sedapat mungkin memang merupakan cerminan masalah yang dihadapi di dunia kerja. Yang kedua, membangun dengan memperhitungkan pengetahuan sebelumnya. Masalah yang dirancang dapat membangun kembali pemahaman dan pembelajaran. Yang ketiga ialah membangun pemikiran yang metakognitif dan konstruktif. Masalah dalam PBL akan membuat pembelajaran terdorong melakukan pemikiran yang metakognitif. Yang keempat ialah meningkatkan minat dan motivasi pembelajaran dengan rancangan masalah yang menarik dan menantang. Yang kelima ialah satuan acara perkuliahan atau SAP yang seharusnya menjadi sasaran mata kuliah tetap dapat meliputi dengan baik. Nah, di sini kita dapat menjelaskan beberapa kelemahan problem-based learning. Nah, tujuan PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan mengatasi masalah. Sesuai dengan pendapat tersebut, pemecahan masalah merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran berbasis masalah. Sebagaimana model problem kalian masih layaknya atau PBL memiliki kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sudah tidak dipisahkan, maka mereka enggak untuk percobaannya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahamannya
mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang ketiga, tanpa adanya pemahaman siswa mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang selalu dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Yang keempat, manakala siswa tidak memiliki binatang atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sudah untuk dipecahkan, maka mereka akan mencari keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem based learning dan membutuhkan cara lain untuk mempersiapkannya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan sedikit kelemahan dari problem based learning. Problem based learning itu adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Karena problem based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah di mana siswa yang aktif untuk memecahkan masalah dari tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Tujuan problem based learning itu membantu siswa mengatasi keterampilannya dan mengatasi masalah yang diberikan kepadanya melalui tugas-tugas yang diberikan, sehingga mereka harus mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan baik dan sesuai dengan ajuan yang diberikan oleh guru. Beberapa kelemahan problem based learning diantaranya itu siswa terkadang tidak memiliki niat untuk mau tahu dalam pembelajaran problem based learning ini. Biasanya siswa akan memilih jalan yang cepat kayak Google atau sarana lain yang cepat karena mereka tidak mau susah-susah untuk mengerjakannya. Yang kedua itu, sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahamannya mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Mereka akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Seperti poin pertama tadi, di sini kelemahannya siswa itu kadang tidak mau belajar problem based learning. Siswa itu pengen yang instan karena mereka tidak mau belajar, mereka tidak ingin tahu. Untuk dari itu, guru yang di sini harus turun tangan untuk mendidik siswa tersebut agar mau belajar yang baik. Yang ketiga, tanpa adanya pemahaman siswa, mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang selalu dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Di sini siswa harus berusaha untuk tahu apa itu problem based learning agar mereka tahu apa yang ingin mereka pelajari, dan guru-guru di sini juga harus membimbing mereka. Yang keempat, siswa tidak memiliki kepercayaan bahwa yang sudah dipelajari memiliki keberhasilan pembelajaran melalui problem based learning membutuhkan cara lain untuk persiapan. Nah, di sini kelemahan lain dari problem based learning kepada siswa itu kurangnya kepercayaan diri dari siswa tersebut untuk bisa memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Jadi mereka gak yakin dengan apa yang mereka kerjakan itu benar atau tidak. Problematika learning adalah pembelajaran dengan menghadapi siswa pada permasalahan praktis sebagai pijakan dalam pelajaran, atau dengan kata lain, siswa belajar melalui permasalahan problem based learning, pendekatan pembelajaran yang fokus pada siswa dengan menggunakan masalah dengan dunia nyata yang bertujuan untuk siswa untuk melatih kepercayaan dirinya. Nah, di sini poin pentingnya itu siswa tersebut harus aktif dalam pembelajaran problem based learning. Siswa tersebut harus mampu percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugas. Di sisi lain, peran guru untuk siswa tersebut adalah meyakinkan siswa tersebut harus bisa percaya diri, mengarahkan dan membimbing siswa tersebut dalam proses pembelajaran problem based learning. Sekian video Pembelajaran dari Kami semoga Bermanfaat. Terima kasih. Bad nigga clown, I got 3 old thoughts, new guap, word that thing.